maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol, bahkan ojol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitasnya digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kaca cerah ini ada dua. Yang pertama, kecerahannya Allah yang menentukan, tetapi dari sisi aspek perjalanan ilmiahnya, karena dilakukan modifikasi cuaca, sehingga cuaca tidak turun hujannya di wilayah Bandung, tapi turun di atas lautan. Dan kita mengucapkan terima kasih pada BMKG yang hampir 1 bulan bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan modifikasi cuaca, dan alhamdulillah 90% berhasil. Alhamdulillah. Hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kasdam 3 Siliwangi, Wakapolda, orang motong ayam, orang motong kambing, bahkan mungkin motong sapi, semiskin-miskinnya dia adalah ngambil ikan di kolam untuk dibuatkan pesmol. Dan kemudian saling mengantar. Dan dalam strata sosial pada zaman itu, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Orang yang mengantar maka akan dipulang. Maka sayurnya saling memulang. Jadi istilahnya silih anteran. Budaya silih anteran itu terjadi pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya pada zaman itu masih rendah. Tetapi pada zaman yang masih rendah itu tidak ada satupun rakyat yang merasa miskin. Ini penting, Pak.
pada zaman Pak Wali Kota Bandung, saya hormati Pak Wakil Wali Kota Cimahi, saya lihat tadi hadir. Kemudian Wakil Bupati Bandung Barat, mudah-mudahan hadir. Nah, pada zaman saat serba susah, budaya silih antaran itu masuk dalam tradisi pada zaman itu, dan tidak ada orang yang merasa miskin. Orang yang diantar pasti diantaran pasti mulang. Orang yang diantaran pasti mulang. Dan orang merasa terhina kalau dia dianggap miskin. Di era sekarang, di mana pendidikan, di mana tingkat ekonomi semakin baik, di mana strata sosial semakin baik, justru terbalik zamannya. Rata-rata hari ini orang merasa miskin. Saat kita menyangka minta maaf itu mudah, apakah semudah apa yang kita sangka? Berapa kali dalam sehari meminta maaf ketika orang tua salah kepada anaknya. Berapa kali dalam sehari meminta maaf ketika anak salah kepada orang tuanya. Berapa kali dalam sehari meminta maaf ketika istri salah kepada suaminya. Berapa kali dalam sehari meminta maaf ketika suami salah kepada istrinya. Berapa kali dalam sehari meminta maaf ketika kita punya salah kepada sesama. Berapa kali dalam sehari meminta maaf ketika dosa kita menumpuk kepada Yang Maha Kuasa. Apakah minta maaf itu masih didang?